Halo semua, selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah mikrobiologi yang berjudul Jamur Rhizopus stolonifer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Teresa Silotonga selaku moderator, beserta anggota saya Debbie Griselda Depari, Yasifa Yurinda, dan David Simamora. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh David Simamora. Baik, yang pertama di sini ada definisi Rhizopus stolonifera. Rhizopus stolonifera atau kapang roti hitam adalah sejenis fungi saprofit yang tumbuh pada sayur-sayuran, buah, hingga roti. Jamur roti ini tergolong sebagai kapang zygomicota berordo mucorales sehingga masih berkerabat dekat dengan spesies jamur tempe. Hal ini disebabkan karena spora tersebut berada pada udara, tanah, ataupun diri kita. Yang kemudian apabila jatuh pada roti, maka spora tersebut akan tumbuh dengan sangat cepat. Organisme ini menyebabkan cetakan roti menjadi hitam dengan membentuk permukaan halus dari roti yang lembab mengembung ke atas, ke angkasa. Next slide. Kemudian ada karakteristik Rhizopus stolonifera. Rhizopus stolonifera mempunyai beberapa karakteristik diantaranya. Yang pertama, membentuk mirip seperti kapas dan mampu menghasilkan spora dalam jumlah besar. Yang kedua, tumbuh pada suhu 5 Celcius sampai 37 Celcius, tetapi pertumbuhan optimumnya yaitu pada 25 Celcius. Yang ketiga, suatu jenis mucoralean yang terdistribusi secara luas, spora-spora aseksual dibentuk di dalam sporanya, yaitu wadah tempat melepaskan spora-spora ketika dewasa. Yang keempat, memiliki hifa pendek dan bercabang yang berfungsi sebagai akar atau rizoid untuk melekatkan diri serta menyerap zat-zat yang diperlukan dari substrat. Yang kelima, memiliki spora niospor atau hifa yang mencuat ke udara dan mengandung banyak inti sel. Di bagian ujungnya terdapat sporangium sebagai penghasil spora. Yang keenam, memiliki sporangium atau kotak spora sebagai organ pembentuk spora dan memberi warna pada kapang. Yang terakhir atau yang ketujuh, memiliki stolon atau hifa yang berdiameter lebih besar daripada rizoid dan sporoniospor. Sekian penjelasan dari saya tentang definisi dan karakteristik Rhizopus stolonifera. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie. Selanjutnya mengenai daur hidup Rhizopus stolonifer. Nah, daur hidup Rhizopus stolonifer ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Mengenai reproduksi aseksual, bisa kita lihat pada gambar di samping, di mana dimulai dari hifa bercabang membentuk miselium. Kemudian spora jatuh pada kotak spora yang tepat sehingga tumbuh hifa baru. Setelah itu dibentuklah spora di dalam sporangium yang terletak di ujung-ujung hifa hingga berbentuk cabang lurus yang terbentuk langsung di atas rizoid. Kini jamur terdiri dari rizoid, sporangiosfor dengan sporangiumnya dan stolon. Nah, akhir dari reproduksi aseksual ini adalah sporangium membentuk spora baru. Kemudian ada reproduksi seksual yang juga reproduksi ini diawali dengan perkecambahan zigora membentuk suatu sporangiosfor sporangium. Yang keduanya berisi spora-spora haploid positif dan negatif. Kemudian hifa positif dan negatif ini saling bersentuhan. Nah, setelah itu hifa menggembung membentuk gametangium yang memiliki banyak inti haploid. Inti haploid melebur menjadi sporangium. Terjadi meiosis dalam sporangium hingga menghasilkan spora haploid. Akhirnya, spora haploid keluar dan jatuh di tempat yang cocok.
dan hal ini menyebabkan tumbuhnya hifa baru. Berdasarkan dua jenis daur hidup tersebut, terbentuklah dua jenis Rhizopus stolonifer pula. Yang pertama, jenis Stolonifera yang menghasilkan Sporangiosfor lurus, dan jenis Lycococcus dibengkokkan, yang jenis homotaliknya berbeda dengan Rhizopus sexualis. Setelah kita mengetahui daur hidup dari Rhizopus stolonifera, maka bentuk Rhizopus stolonifera itu juga tersusun dari beberapa struktur. Yang pertama, di bagian paling atas terdapat sporangiosfor yang tumbuh di permukaan substrat. Nah, sporangiosfor ini memiliki sporangium globuler di bagian ujung dengan diameter 0,2 mm. Kemudian di bagian bawah sporangiosfor terdapat pula stolon atau hifa yang membentuk jaringan pada substrat. Setelah itu, Rhizopus stolonifer ini juga tersusun dari kitin dan hifanya bersifat senositik atau tidak bersekat. Dan akhirnya di bagian paling bawah terdapat rhizoid atau semacam akar yang menembus bagian bawah yang berfungsi sebagai penyerap makanan. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Rhizopus stolonifera. Secara umum, roti hanya bertahan selama 4 hari. Apabila tempat penyimpanan tidak steril dan penyimpanannya juga tidak dilakukan dengan benar, maka roti akan sangat cepat terserang mikroorganisme. Mikroorganisme yang tumbuh pada roti merupakan pertanda awal terjadinya kerusakan roti yang biasanya ditumbuhi mikroorganisme seperti jamur. Jamur yang sering tumbuh di roti adalah Rhizopus stolonifer, Mokor sp, dan beberapa jenis jamur yang berbahaya seperti Penicillium sp, Geotrichum sp, dan Aspergillus sp. Berdasarkan penjelasan ciri-ciri Rhizopus stolonifera di atas, dapat diklasifikasikan kelompok Rhizopus stolonifera sebagai berikut. Rhizopus stolonifera berkingdom fungi dengan filum Zygomicota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus stolonifera. Next slide. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Rhizopus stolonifera. Beberapa faktor penyebab tumbuhnya jamur Rhizopus stolonifera sebagai berikut. Yang pertama adalah suhu. Berdasarkan kisaran suhu lingkungan yang baik untuk pertumbuhan, jamur dikelompokkan sebagai jamur sikrofil, mesofil, dan termofil. Jamur makro memerlukan suhu di atas 20 derajat Celcius. Menurut Deacon, sebagian besar fungi bersifat mesofilik, bertumbuh pada temperatur sedang pada rentang 10-40 derajat Celcius. Optimum pada suhu 25-35 derajat Celcius. Yang kedua adalah oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan oleh jamur untuk melakukan respirasi yang menghasilkan CO2 dan H2O. Tanpa adanya oksigen, tidak ada jamur yang dapat hidup. Yang ketiga adalah kelembapan. Kebutuhan jamur akan kelembapan berbeda-beda, namun hampir semua jenis jamur dapat hidup pada substrat yang belum jenuh air. Kadar air substrat yang rendah sering menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan jamur, seperti jamur yang hidup pada kayu atau tanah. Kayu dengan kadar air kurang dari 20% umumnya tidak terserang jamur perusak. Sebaliknya, kayu dengan kadar air 35-50% sangat disukai oleh jamur perusak. Dan yang terakhir adalah
derajat keasaman atau pH. Umumnya jamur akan tumbuh dengan baik pada pH kurang dari 7. Pertumbuhan optimum yang akan dicapai pada pH 4,5 sampai 5,5. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yashifah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat Rhizopus stolonifera. Hal yang dikhawatirkan yaitu jamur yang tumbuh pada roti yang berpotensi dalam menghasilkan mitoksin pada kondisi tertentu selama penyimpanan. Nah, mitoksin merupakan hasil metabolik sekunder pada jamur yang dapat mengkontaminasi makanan dan dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Nah, dampak negatif dari jamur patogen khususnya bagi kesehatan adalah jika termakan bisa menimbulkan gejala seperti mual, muntah, diare, dan kram perut. Lalu, zat mitoksin dapat menyebabkan alergi, hipersensitivitas, gangguan pernapasan seperti asma, batuk, dan beberapa keluhan berat lainnya seperti kehilangan memori, depresi, kecemasan, dan masalah reproduksi. Terakhir, selain merugikan manusia, Rhizopus stolonifera juga merugikan tanaman ubi jalar dengan nama penyakit busuk lunak. Next slide. Nah, setelah tadi kita mengetahui berbagai macam penyakit akibat infeksi Rhizopus stolonifera, ada beberapa tindak pencegahan yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pertama, hindari roti yang bercak berwarna biru atau kehijauan. Terlebih, jika dibiarkan lebih lama, bercak tersebut akan menghitam di bagian tengah, yang artinya kapang tersebut siap berkembang biak. Yang kedua, apabila kemasan roti sudah terbuka, maka simpan di dalam wadah yang kedap udara. Ketiga, supaya tidak lembab, hindari penutup roti ketika sedang panas atau baru matang. Yang keempat, roti dapat dibekukan agar tetap kering dan menghalangi pertumbuhan jamur. Yang kelima, pisahkan roti dengan kertas lilin agar lebih mudah dicairkan saat ingin kita konsumsi. Terakhir, simpan di tempat yang kering dan sejuk selama 3-5 hari. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, dari penjelasan kami di atas mengenai jamur Rhizopus stolonifer, dapat disimpulkan bahwa kapang roti hitam atau jamur roti adalah sejenis fungi saprofit golongan kapang Zygomicota berordo Mucorales yang tumbuh pada sayur-sayuran, buah, hingga roti, serta substrat organik lainnya. Setelah kita mengetahui penyakit yang diakibatkan oleh infeksi jamur tersebut, maka kita dapat mengatasinya dengan cara menghindari roti yang bercak berwarna biru atau kehijauan, dan menyimpan di tempat yang kering dan sejuk selama 3-5 hari. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada perkataan kami yang salah dan tidak berkenan. Dengan ini saya menutup presentasi dari kami. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.